Leo berkata dengan nada sombong yang aneh. Aku sudah pernah melihat cetak biru ini sebelumnya. Kinan, bagaimana kamu bisa membiarkan dia melihat sesuatu yang begitu penting? Sam menggerutu kesal. Vano juga merasa anehnya tidak puas. Dia juga melihat ini untuk pertama kalinya, jadi bagaimana Leo bisa melihatnya sebelumnya? Kinan berkata tanpa basa-basi, lagi pula, dia tidak akan memahaminya. Karena itu, tidak masalah apakah dia memberinya cetak biru untuk dipelajari atau tidak. Leo merasa perutnya ditinju secara fisik sementara Vano dan yang lainnya merasa jauh lebih baik. Tetapi, Vano menyuarakan kebingungannya, apa ini ada hubungannya dengan ide di pikiranmu? Jessie tiba-tiba berkata, aku tahu. Kinan, kamu berencana merancang robot ini, dan menyuruhnya terbang ke langit untuk membunuh Boy William kan? Kekanak-kanakan, Richard mengejek wajahnya dan berkata dengan percaya diri, dia akan membuat pasukan robot untuk secara resmi berperang dengan Boy William. Mata Leo berguling ke belakang kepalanya berurusan dengan orang-orang ini yang semuanya berotot dan tidak punya otak. Dia berkata tanpa daya, apakah menurutmu rencananya sesederhana itu? Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Kinan. Kinan, apa yang ada di pikiranmu? Beritahu kami, desak Sam. Kinan menggelengkan kepalanya. Aku masih belum membuat rencana konkret, tetapi aku sudah punya beberapa ide. Setelah aku membuat keputusan, aku akan memberitahu kalian semua. Jadi, dengan kata lain, kamu masih belum punya rencana. Kelompok Jessie tiba-tiba merasa sangat kecewa. Mereka memiliki harapan besar dalam dirinya. Itu benar, jadi biarkan aku dan sibukkan dirimu dengan urusanmu sendiri. Biarkan aku memikirkan ini dengan tenang dan damai. Baiklah kalau begitu, kami tidak akan mengganggumu lagi. Jangan terlalu memaksakan dirimu. Jessie dan yang lainnya keluar dari ruangan, hanya menyisakan Vano. Dia tidak berpikir Kinan benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia bertanya padanya dengan berbisik, jadi, apa yang sebenarnya ada di pikiranmu? Kinan tidak bersembunyi darinya dan berkata dengan ragu-ragu, ini masih belum pasti. Tapi aku tiba-tiba menyadari bahwa teori desain robot mungkin terkait dengan sistem ini. Vano terkejut. Mereka berhubungan? Bagaimana bisa? Aku merasa seperti itu. Mengenai caranya, kamu harus memberiku waktu untuk memikirkannya. Kinan kemudian memasuki tahap konsentrasinya. Vano menatap cara dia tenggelam dalam pikirannya dan tatapannya menjadi lembut dan tertarik. Setiap kali Kinan fokus sepenuhnya pada tugasnya, dia akan terlihat sangat menarik, dan setiap kali, Vano akan menemukan dirinya secara tidak sadar tersesat dalam mempelajarinya. Di dunia ini, hanya dia yang bisa memiliki ketertarikan seperti itu padanya. Bahkan jika situasinya berbahaya dan gugup, ketertarikannya terhadapnya tidak berkurang. Jika ada, itu menjadi lebih kuat dan lebih fatal. Jika memungkinkan, dia rela menghabiskan sisa hidupnya untuk menatapnya. Kinan, di pihaknya, tidak tahu bahwa Vano terus-menerus menatapnya. Dia tidak tahu bahwa, selama dia fokus pada pemecahan masalah, Vano telah menatapnya diam-diam. Setelah siapa yang tahu berapa lama, Kinan dalam pemikiran yang mendalam tiba-tiba bersorak dengan kegembiraan yang tertahan, aku mengerti. Dia berbalik untuk melihat Vano dan meraih lengannya karena kegembiraan. Aku telah menemukan hubungan mereka. Vano, aku sudah menemukannya. Mata gelap pria itu bersinar. Bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis dan berkata, benarkah? Aku tahu kamu bisa melakukannya. Iya, aku telah menemukan hubungan itu. Tahukah kamu apa itu? Aku yakin itu akan mengejutkanmu. Bahkan aku tidak membayangkan hubungan mereka akan seperti ini. Mereka. Kinan membelalakkan matanya karena terkejut karena wajah pria itu tiba-tiba berada tepat di depannya. Dia tidak mengharapkan ciuman tiba-tiba seperti itu. Agar adil,
Vano tidak tahu dia akan melakukan itu, tetapi pada saat itu, dia tidak bisa mengendalikan terburu-buru dalam dirinya lagi. Dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan didorong oleh nafsu, dia mencondongkan tubuh ke depan untuk menciumnya. Membelai wajah Kinan, Vano menciumnya dalam-dalam dengan hasrat yang tertahan di pihaknya. Menghirup aroma uniknya, histeria di hatinya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, dia mengerti bahwa ini bukan waktunya untuk menyerah pada hasrat. Setelah ciuman yang dalam, Vano melepaskannya dengan enggan. Dunia Kinan berputar karena ciuman yang tiba-tiba. Mereka bersandar satu sama lain dengan dahi mereka bersentuhan. Keduanya menatap mata satu sama lain dan keduanya tidak mau merusak momen itu. Vano menelusuri jarinya di sepanjang rahangnya dan berkata dengan geraman seksi, "Setelah masalah ini selesai, maukah kamu menikah lagi denganku?" Kinan mengangguk sambil tersenyum. "Iya, aku akan menikah denganmu." Dia sudah tidak memiliki masalah dengan pernikahan kembali. Vano menanggapi dengan senyuman dan terus menciumnya. Kali ini, Kinan membalas dengan menciumnya. Ini membuat Vano meraih lengannya dan menariknya ke pelukan. Dia mengakhiri ciuman itu. Dengan kepala terbendung di dadanya, Kinan mengerjap bingung. Suara tak berdaya pria itu datang dari atas kepalanya. "Mari kita berhenti di sini atau aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi." Namun, napas dalam-dalam terus datang dan kekuatan pelukannya tidak berkurang. Tak perlu dikatakan, Kinan tahu betapa sulitnya dia berusaha mengendalikannya. Dia tidak bisa menahan tawa. Dia mengajukan pertanyaan kepadanya untuk mengalihkan perhatiannya. "Apakah kamu tidak ingin tahu jawaban atas pertanyaan yang aku tanyakan sebelumnya?" "Apa itu?" tanya Vano. Kinan bangkit dari pelukannya dan berkata langsung, "Jika aku tidak salah, sistem pertahanan di superkomputer ini dirancang oleh ibuku." Itu berhasil dan Vano tersentak kaget. "Bagaimana kamu sampai pada kesimpulan itu?" Karena teori desainnya mirip dengan yang tertinggal di cetak birunya, Kinan melanjutkan analisisnya. "Lihat sistem pertahanan ini, mereka terikat bersama kan?" Vano mengangguk. "Iya, sepertinya begitu. Itu karena sistem superkomputer sangat terkait erat di mana satu kesalahan dapat menghancurkan seluruh sistem sehingga masalahnya sangat sulit untuk dipecahkan." "Tapi apa hubungannya dengan teori desain robot simulasi manusia?" Vano dituntun oleh pemikiran Kinan dan dia sepertinya telah memahami sesuatu. Apa yang dikatakan Kinan selanjutnya membuktikan kecurigaannya. Ia menjelaskan, begitu juga dengan robot, bagian-bagiannya saling berhubungan. Ini meniru tubuh manusia, jika satu bagian tubuh terluka, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Oleh karena itu, jika salah satu bagian tubuh sakit, menerima kerusakan serius maka seluruh tubuh akan terkena dampak negatif atau bahkan mati. Jadi, bukankah menurutmu mereka sangat mirip secara teori? Mata Vano menjadi gelap. "Kamu benar, prinsip desain mereka memang sangat mirip, tapi bagaimana ini bisa membantu kita?" Untuk menemukan pusatnya, Kinan berkata dengan penuh semangat, "Harus ada sistem saraf pusat. Jika kita menembus titik pertahanan pusat itu, sistem pertahanan lainnya akan terhenti." "Di mana titik sentral robot itu?" "Tentu saja, di hati." Kinan menunjuk hati pada cetak biru itu. "Jika kamu menghancurkan jantungnya, robot itu secara teknis mati. Demikian pula, jika kamu memasukkan perubahan pada jantungnya, maka sistem yang tersisa juga akan berubah. Karena jantung, robot bahkan dapat bergerak di tempat pertama. Oleh karena itu harus sama untuk superkomputer ini. Jika kita dapat menghancurkan titik pertahanan pusat, sistem pertahanan akan hancur mengikutinya." Mata Vano bersinar sedikit. Jika mereka memiliki prinsip desain yang sama dan keduanya dirancang oleh ibumu, maka titik pertahanan pusat harus sama untuk keduanya. Kinan mengangguk. "Ya,
Jadi yang perlu kita lakukan sekarang adalah menemukan jantung superkomputer ini. Tapi di mana? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi.